kelihatan dia keluar volume dan powernya itu dia sambil bener-bener narung, kenceng suaranya mas. Saya merasa burung ini bakat, meskipun kemudian hilang. Tapi pada dasarnya burung ini punya bakat. Jadi saya melihatnya bakat dasarnya si burung itu. Kenapa mas suara kenceng pukulan itu zaman sekarang sering menang? Karena salah satunya peserta dengar yang agak jauh. Kalau ini nggak tak kasih, protes nanti. Burungku mukul, bawa antre kayak ngono ya. Padahal di sebelahnya juga ada. Kebetulan juga mukul, tapi nggak sekenceng ini. Mungkin yang dengar mungkin sebatas duri. Tapi kan mukul tuh mas. Ditambahi dia gayanya bagus loh mas. Yang mukul nggak kenceng tadi, gayanya bagus luas. Sementara yang mukul hanya biasa saja. Pilih mana mas? Semani kan dikenal pemain yang cukup lama juga di dunia perburungan ya, juga pengalaman di dunia organisasi. Selain itu juga dikenal jitu untuk mencari burung. Kadang orang-orang yang basicnya burung itu kurang, tapi Bobi punya pandangan sendiri. Contohnya waktu itu untuk Barado. Ya. Terus yang dilihat Bobi itu apa? Untuk mencari burung itu apa? Dari 3 hal tadi, malah yang terakhir aja ya, mengenai jari ini jitu aku. Gitu. Pada dasarnya kalau jitu itu mungkin bisa juga kebetulan, Mas ya. Bisa juga kebetulan, bisa juga karena pengalaman. Dalam arti pengalaman, terutama di labran, Mas. Labran. Nah, di labran, misalkan aku lihat ada burung, misalkan burung pipi harusnya layak loh untuk lomba gede, harusnya. Tapi karena yang punya teman-teman yang mungkin nggak bisa main jauh, mainnya hanya di situ, ya di situ-situ aja. Nah, akhirnya berusaha tak take over. Nah, kebetulan bagus. Nah, dari situ mungkin Mas Waki bilangnya jitu. Sebenarnya karena pengalaman dan karena soboku labran mas. Tapi kan ada rambu-rambunya, mungkin patokan itu memiliki api. Jadi ada ciri-ciri khusus pasti ada. Bakatnya burung. Iya, bakatnya burung. Itu. Jadi misalkan ikan hijau itu misal ya, ikan hijau. Dinaikkan burung ini langsung gila, langsung tarung, jegrik, jambul, ngentrok, lagu ngotot, awal digantang, ya kan? Terus mungkin 1 menit kemudian dia hilang, gembos. Saya merasa burung ini ada bakat sebenarnya, tinggal mencari gimana awet seperti dari awal tadi. Karena kelihatan dari awalnya tadi. Itu poin utama. Ya, itu udah dasarnya burung. Kalau menurutku gitu, sama dengan mure. Mure tak lihat suatu ketika dia ngeluarin pukulan atau ngeluarin lagu andalannya atau isiannya dengan volume beserta powernya yang kenceng dan kelihatan dia keluar volume dan powernya itu dia sambil bener-bener narung, kenceng suaranya mas. Saya merasa burung ini bakat, meskipun kemudian hilang, kemudian gembos, kemudian sudah pencolotan tidak karuan, tapi pada dasarnya burung ini punya bakat. Jadi saya melihatnya bakat dasarnya si burung itu mas. Itu yang utama. Nah, tadi kan Babe bilang power ya. Ini kan sempat ada perbincangan juga antara biasanya kalau power keras itu biasanya gayanya agak kurang tuh. Ya, kalau power keras, terutama umur Barado. Oh betul. Nah, Babe gimana ini? Betul. Begini ya, mungkin ini sehubungan dengan yang barusan rame ya, mengenai antara burung, lagu dan keindahannya. Oke. Ya, benar. Keindahan itu kan secara total, kan kita itu di suatu lomba atau bahkan di rumah nggak hanya mendengar suara, teman, juga melihat barangnya, dalam hal ini burungnya kan. Saat dia mengeluarkan lagu, dia juga mengeluarkan ciri khas keindahannya kan. Misalkan kalau hijau sambil ngentrok, jambul sampai keluar seper biru di sini, kenari goyang-goyang, mureh, sujud-sujud atau ngeplay, ya kan? Itu kan juga salah satu keindahan.
Nah itu menurut saya itu dalam suatu lomba penilaiannya itu juga menentukan untuk keindahan menurut saya. Nah di Pakem kan itu termasuk gaya Ada. ya, dimasukkan di gaya. Nah harusnya gaya itu naik peringkat kan selama ini irama lagu, volume, Saya terakhir. gaya, fisik, Oh ya, kayak ya gitu. kan? Oke, Nah gaya harusnya naik peringkat kedua. Oh, malah peringkat 2. Iya, irama lagu, gaya, volume. Oke, bisa dijelaskan sih. Kalau menurut saya gitu. Karena irama lagu dan gaya itu harus sinergi, Mas. Seperti kita lihat penari, penyanyi di panggung harus sinergi, Mas. Seperti teman-teman bilang lah, Papa Wahyu Barometer juga pernah bilang kan, nyanyi suaranya enak tapi diem aja. Kita lihat apa enak gitu loh. Oke. Tapi nyanyi enak sambil goyangannya enak, kita melihat juga indah dilihat gitu loh. Suara enak, merdu, juga oke. Tapi juga lucu Mas, misalkan nyanyinya merdu enak, lagu melo, ya kan? Gayanya rocker, ya nggak masuk Mas. Ya kan? Ada juga penyanyi mungkin gayanya biasa seperti Rosa, tapi kan ada Suaranya penikmatan juga. Jadi irama lagu dan gaya itu sinergi, harus satu kesatuan. Jadi peringkatnya 1, 2. Baru Volume kemudian nomor berapa? volume. Nomor 3 malah Pak. Kalau menurut saya Mas, gitu loh. Kalau adu banter-banteran Mas, juri nggak usah masuk lah, sama-sama dipager lah sama pemain. Di paling banter dewe. Oke. Gitu loh Mas. Yang kita lihat kan juga keindahan juga, gitu loh. Tapi itu kan orang-orang beda-beda ya. Itu bagi saya sih. Jadi kalau ngomongkan tadi, biasanya kalau power gayanya nggak keluar. Sebenarnya nggak juga. Banyak burung misalkan murai dalam hal ini yang lagi rame kan murai. Murai yang sujud volumenya kenceng juga banyak loh Mas. Juga ada ya. Sudah ada. Mas. Tapi bedanya tetap kadang kalah sama yang main pukul ini tadi. Dengan gayanya mungkin biasa atau apa gitu. Ya gini Mas. Kita yang seperti aku bilang tadi, kalau lomba kenceng-kencengan juri nggak usah masuk, di luar dipager sama pemain kenceng-kencengan ya. Tapi kalau ngomongkan irama lagu itu kan juri lebih tahu, yang lebih dekat jaraknya sama guru. Irama lagunya seperti apa yang lebih tahu mereka, ya kan? Kenapa Mas suara kenceng pukulan itu zaman sekarang sering menang? Karena salah satunya peserta dengar yang agak jauh. Kalau ini nggak tak kasih, protes nanti. Burungku mukul, bawa antre kayak ngono ya. Padahal di sebelahnya juga ada. Kebetulan juga mukul tapi nggak sekenceng ini. Mungkin yang dengar mungkin sebatas juri. Tapi kan mukul tuh Mas. Ditambahi dia gayanya bagus loh Mas. Ya. Yang mukul nggak kenceng tadi, gayanya bagus luas. Sementara yang mukul hanya biasa saja. Pilih mana Mas? Yang punya gaya luas, mukul, suara bagus, irama bagus, terdengar, ya kan? Sama yang nggak ada gaya, kewencang mukul. Sebenarnya pilih mana, Mas? Tapi keindahan tetap masuk ya. Iya, Mas. Karena dasarnya khawatir dengan peserta yang di luar, Mas. Karena heboh ya. Antre kok ngono kalah ya. Kan heboh di luar. Iya. Jadi untuk para penghobi, pemain, peserta, ya maklumilah, itu sudah tugas juri, ya sudah serahkan sama juri. Cuma jurinya yang harus mumpuni, SDM yang bagus, attitude-nya juga harus bagus. Tadi berarti intinya ini ada yang menyebutnya ini versi komplit, Ya. seperti itu. Tapi burung yang main gaya itu juga kadang pengaruhnya ke durasi. Bisa juga. Ini Mas, Ini maksudnya durasi masuk ke poin berapa? Ini tadi pertama kan irama, ya. kedua mungkin sinergi Oh, sama ya, yang durasi tadi belum ya. tadi irama sinergi sama gaya. Ya. Terus ketiga volume, nah itu Durasi. baru. Ya. Oh ya, mengenai durasi gini Mas. Durasi lupa tadi. Ya. Jadi durasi gini Mas. Burung mungkin ngeplay atau sujud-sujud
terus kemudian nggak sujud lagi, nggak ngeplay lagi, Ya. dianggap durasinya kurang. Padahal nggak juga lah mas, dia saat nggak ngeplay nggak sujud dia bunyi loh mas. Benar, kadang ada seperti itu. Tapi orang beranggapan durasinya lebih karena saat melihat sujud sama ngeplaynya aja, nggak lihat dia bunyi atau enggak. Nah, burung yang volumenya kenceng dan berpower gitu mas ya, mereka nggak sadar, kadang juga ngetem loh mas. Mereka nggak sadar, Ya. karena kaget tiba-tiba mukul, kaget, wah gitu, terus ngetem lagi, nggak mukul lagi, wah lagi, gitu loh mas. Sebenarnya kalau ngomongan durasi, jangan melihat durasi di gayanya. Ya. Dianggap karena kerjanya itu karena gayanya, enggak juga. Kerjanya ya karena muni apa enggak, bunyi apa enggak burungnya, itu baru durasi. Durasi jangan dilihat di gayanya. Itu loh mas, Keseluruhannya. keseluruhan. Itu walaupun dia mainnya sujud awalnya, tapi kalau dia main dongak kadang Ya. seperti itu, tapi Tapi tetap bunyi. Tetap bunyi, Ya, tetap itu kerja dia. Dan burung bunyi, entah itu ngukluk, entah itu lagu isian, ya tetap kerja itu. oh ya, mukluk. Nah, mukluk itu masuk bunyi kalau Bunyi pak. irama. Iya, irama. Tapi kalau mukluk terus kan beda lagi. Oh, kalau tetap itu aja lagunya ngukluk itu aja baru beda lagi. Tapi kadang kan mungkin ada yang dijadikan alat itu mukluk tok gitu. Kan gitu. Orang bilang gitu. Kan ada seperti itu. Ya gini loh mas, sebenarnya ya semua pemain, peserta, termasuk juri, semuanya harusnya memahami mas. Kadang orang itu pahami lagu-lagu umum, lagu umum seperti Kenari, Cililin, Labet, Kapas Tembak, itu umum orang tahu. Tapi Sri itu yang kayak gimana? Rambatan itu yang kayak gimana? Terus cungkok sama pelatuk mas hampir sama loh mas. Lagu asli cungkok, tembakan cungkok sama pelatuk itu hampir sama loh mas. Gitu loh. Kenapa kok aku tahu loh? Aku juga pernah punya dan punya masteran-masteran itu hampir sama loh mas sebenarnya. Gitu loh. Nah, selain juri, pemain juga harus tahu itu mas. Gitu loh. Kok ngumpul metu laku aneh, Ya. metu besetane meskipun sedikit tapi dianggap ngumpul kabeh. Ya, kadang, Sebenarnya ada isiannya meskipun sedikit Ah. gitu loh. kadang nyambung. Kadang nyambung, betul. Aku pilih burung yang daripada nembak melulu kalau aku mas ya. Nembak sambung ngukluk gak apa-apa. Mas yang ngukluk elek, ngukluk blekok, ngukluk kayak piye gak apa-apa. Termasuk durasi mas, termasuk irama. Itu bagian dari bunyi juga irama. Apa suara kucing, gua nggak ngaruh suara kucing kok. Kucing kan ini cendet, ya, ya bisa loh nirukan kucing. Terus aneh lagi orang bilang tilang itu kok menganggap suara tilang itu jelek kok. Dengerin suara tilang ya happy lah. Biasa orang-orang itu bilang jelek ya happy lah suara tilang. Mungkin banyak burung mungkin suara burung kutilang itu mudah ditiru oleh banyak burung mungkin ya. Pada akhirnya kesannya tilang itu biasa aja. Mungkin karena mungkin suara tilang itu lebih mudah ditiru oleh burung lain mungkin. Jadi anggapannya suara tilang itu biasa aja. Soalnya ya hebat bisa nirukan tilang itu loh. Kembali lagi ke awal untuk pencarian burung. Jadi kan poin pertama mungkin bakat. Ya, berarti terus tadi tuntutannya sampai power sampai itu. Setelah dapat itu burung mungkin bakatnya ada. Dapat walaupun tadi ada tempat ngetemnya. Ya. Itu udah dapat ya itu ya, satu poin ya. Terus setelah itu yang dilihat apa lagi? Ya termasuk itu tadi mas. Termasuk irama tadi, Termasuk gaya. itu ya. Termasuk gaya, termasuk apa mas ya? Durasi, termasuk fisiknya juga, burungnya cacat gak sebelum kita beli, termasuk itu. Saya ada mas, misalkan cuca hijau. Ya, oke. Cuca hijau itu lagu khasnya atau yang cuca hijau itu pasti bisa. Kalau orang bilang cuca hijau itu gampang menirukan, gampang lupa, saya enggak juga. Kalau saya enggak. Cuca hijau itu pasti mas bisa lagu. Dan kayak pasti bisa, Mas. Kapas tembak pasti bisa.
eh, semacam cungkok atau rambatan pasti bisa. Yaitu lagu-lagu gereja pasti bisa. Itu lagu andalan kita itu mas, pasti bisa itu kan burung-burung itu. Tapi untuk kenari labat kita itu juga bisa, tapi jarang. Tapi 4 lagu itu kita itu pasti bisa mas. Maksudnya Dan nggak lupa. maksudnya bisa itu juga menjadi lagu wajib ya, walaupun tanpa masteran. Iya, saya punya cita hijau saat ini 36 ekor mas. 36 apa iso lagu pun. Cuma ngomongkan bisa mengeluarkan lagu itu yang nggak mesti. Jadi aku kalau main cita hijau, ke cita hijau ya, aku hanya bagaimana cara burung itu kerja. Jambul, ngotot, aku hanya bagaimana caranya mau tampil seperti itu. Mengenai lagunya bongkar atau enggak, itu tergantung rezeki bagi aku. Kalau rezeki bongkar burung enggak. Kalau enggak rezeki ya udah nggak bongkar, meskipun oke ya. Itu aja aku mas. Yang penting kerja dulu. Masalah lagu urusannya rezeki. Nek wong itu bongkar no lagu mas, wah hebat mas. Nabi Sulaiman. Hebat mas. Oke, fokus saja ke kita itu ya. Tadi kan sukanya yang ngetrok, break ya, dengan main lagu. Kalau misalkan dihadapkan sama burung itu, terus sama burung yang mungkin dari irama lagunya bagus tapi tanpa ngetrok, tanpa di break, itu gimana? Nah, kalau itu aku berpendapat seperti ini. Tetap ke keindahan tadi. Lomba, namanya lomba burung kan berarti adu baru ya. Jadi adu kan berarti tarung. Nah. Ciri khas hijau tarung, salah satunya yang pasti harus diberi, harus jago, harus menunjukkan tarungnya itu. Tarungnya. Kalau ngetroknya itu dasar bawaan. Ada yang nggak ngetrok, ada yang ngetrok tipis, ada yang ngetroknya hiper, itu bawaan. Tapi kalau jambul itu bagi saya wajib menunjukkan bahwa dia tarung. Kalau hijau nggak jegrik, hanya nguncup kepalanya, nembak-nembak gitu mas ya. Menjelang maghrib atau setelah maghrib gitu mas ya. Oh iya betul. Hijau itu pasti keluar lagunya mas. Tapi enggak, jambul nggak ngetrok, jarang. Jambul ngetrok jarang, ya. Kayak belum mau tidur. Pasti keluar lagunya mas. Lah, kalau itu nggak usah dilombakan, di rumah aja gitu loh. Pasti keluar mas hijau, pasti. Saman getak itu pasti. Kalau ngomongan cita hijau ya, jadi tetap namanya adu burung, adu manuk, dia harus tarung burungnya. Untuk burung-burung yang namanya diadu loh mas. Iya. Nah, burung-burung lainnya yang burung bukan fighter, apa mesti dia tarung? Bagi saya mas, apapun itu kalau dilombakan itu namanya tarung. Iya. Bagi saya ya, namanya tarung. Kalau nggak tarung ya di rumah aja gitu loh. Terus di rumah aja katakanlah, misalkan kita ngomongin cicak hijau, jambul ngentrok, itu bisa juga, bisa terjadi, cuma itu jarang dan jambul ngentroknya nggak akan ngotot loh. Kalau nggak lihat sesuatu, dia bisa tiba-tiba kita jemur, baju itu kita jemur, nggak ada burung ini, nggak ada burung lain, nggak ada burung yang kita jemur atau dia kelihatan burung nggak, tiba-tiba dia kaget, ngotot, jambul ngentrok kaget, dia pasti lihat sesuatu, entah itu burung, entah itu hewan apa. Saya ada di hijau yang kalau sama kucing, langsung saya ada. Dibaiknya langsung. Ya, ya tapi lihat karena kucing. ada sesuatu. Iya, boleh. Kalau enggak ya enggak pak. Berarti apapun mungkin gayanya di lapangan, kalau memang di gantangan itu pasti taruh. Iya pak. Apapun entah itu gayanya ngedrik atau enggak, tetap akhirnya dia taruh. Betul. Itu kalau menurut saya, orang bilang burung fighter, burung semi fighter. Menurut saya semuanya ada dasar fighter ya, karena burung kan ada yang koloni, ada yang teritori gitu kan. Apalagi itu kan teritorial ya. Iya. Di alamnya ya. Ya, tetap dia mempertahankan itu kan. Jadi kalau bagi saya sih tetap tarung, benar mas. Burung apapun itu menurut saya mas. Burung apapun sih untuk misalkan gini aja mas. Apa ya? Balap dorong misalkan.
Dia tarung, bukan tarung secara fisik, tarung cepet-cepetan gitu loh. Tetap ya namanya tarung itu nggak harus fisik kan mas, gitu loh. Ah, Nggak harus kita debat pun juga tarung, gitu. Ya. Tarung pinter ngomong apa enggak, tarung wawasan, gitu. Mas bener tarung lah. Burung pun menurut saya harus gitu mas. Kayak meneng tok, moro-moro nembak, meneng tok, mungkin juara bisa mas. tapi dikembalikan Tapi lagi. aku nggak suka. Oh nggak bisa. Soalnya kan ada juga beberapa anggapan. Ini ada lomba kicau, Mm-mm. bukan lomba gaya. Mm-mm. Jadi utama adalah kicaunya. Ya. Gaya mungkin nomor kesekian malah. Ya. Itu gimana? Ya gini aja, lombanya nggak usah dilihat, direkam aja. Gitu ya. Ya direkam aja, nggak usah dilihat mas. Gitu loh. Wes sanggup rekam sendiri-sendiri, ya loh. Tapi posisi nggak di rumah loh ya, di satu tempat yang wahana lomba ya. Wes gue rekam nang dewe-dewe, iki lho manuk mau lagu lagi, aku lagu lagi, gitu loh. Ya kalau mas, itu tetap Oke. keindahan secara keseluruhan kalau aku mas. Jadi jangan terlalu diarahkan ke kicaunya, Iya, keseluruhannya. keseluruhan. Baik, oke irama, terus tadi gayanya, keindahannya. Ya. kan bisa dilihat. Kalau aku semua, tapi orang kan beda-beda kan mas. Itu kan pas lagi tanya saya jawab seperti itu apa adanya yang menurut saya. Oh ya, kembali lagi. Tadi kan semua burung itu sebenarnya kalau di gantangan itu pasti fighter. Ya, apapun itu saya. Tapi ada yang beranggapan Harus tarung gitu. harus tarung. Tapi ada yang beranggapan burung itu kadang menghadap ke penonton, Ya. tapi itu dianggap tidak fighter. Nah itu juga Itu gimana? saya nggak setuju mas. Kayak gitu ya. Kadang memang dia menghadap ke penonton, ya kan, nggak menghadap lawan. Belum Ya. tentu dia itu nggak tarung. Itu punya jiwa fighter, tapi gayanya ke Iya, memang itu. iya mas. Memang dia punya karakter seperti itu. Ya mas, kalau itu ya orang-orang bilang konslet itu kan, ya menurut saya nggak juga lah mas. Konslet itu kan kayaknya, saya sendiri sering bilang, wah konslet Manurwi itu kan kayaknya kesannya konslet. Sebenarnya nggak juga. Bahasa-bahasa. Menurutku ya aku nggak setuju mas. Tetap meskipun dia menghadap penonton, dia ngeluarin lagu, kalau apalagi dengan kenceng mas, berarti dia lagi ngotot karena ada lawan. Jadi tetap dia punya fighter, masih fighter dia. Iya. Nah kenapa gini, kalau ngomongan kicauan aja, nggak hanya gaya, kenapa Anies Mara harus teler? Oke. Kalau hanya ngomongkan kicauan, Ya. kenapa Anies Mara harus teler? Ya, harusnya berarti kan apa ya, tetap dilihat dia punya gaya seperti apa kalau bunyi, karakteristik si burung, si hewan.